Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aris Putri Salahi dengan NIM channel 2204, Prodi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Teknik Penulisan Ilmiah, Format dan Tata Tulis, EYD Laporan Ilmiah, yang diampu oleh dosen Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI, CIQNR, CSRS. Baik, yang pertama adalah teknik penulisan ilmiah. Teknik penulisan ilmiah menurut Muljono adalah teknik menulis karya ilmiah dengan mengikuti kaidah ilmiah dan menggunakan bahasa tulis yang benar dan baku. Dalam materi ini akan diuraikan secara ringkas tentang teknik dan gaya penyajian karya ilmiah, meliputi ketentuan dalam pengetikan, aspek bahasa, ilustrasi, kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Beberapa ciri utama dari teknik penulisan ilmiah adalah bahasa baku dan formal, struktur sistematis, objektivitas, konsistensi penulisan, dan penggunaan referensi yang valid. Selanjutnya, format dan tata tulis penulisan ilmiah. Format dan tata tulis penulisan ilmiah adalah pedoman yang digunakan untuk mengatur tata letak, gaya penulisan, dan struktur penyusunan karya ilmiah agar memenuhi standar yang baku, rapi, dan mudah dipahami. Format ini mengacu pada penataan elemen-elemen seperti margin, jenis huruf, penomoran halaman, penggunaan tanda baca, dan penyusunan daftar pustaka. Penerapan format dan tata tulis yang tepat tidak hanya membantu menyajikan ilmiah secara sistematis, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan ketelitian penulis. Dalam pedoman penulisan karya ilmiah terdapat beberapa aspek format dan tata tulis penulisan ilmiah, yaitu yang pertama, bahan dan ukuran kertas. Ukuran kertas A4, jenis kertas AVS 80 gram, kertas Dorsklack berwarna sesuai dengan warna yang telah ditentukan. Kedua, pengetikan. Menggunakan software pengolah kata dengan platform Windows seperti Microsoft Word, Excel, dan lain-lain. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12 kecuali untuk halaman judul, sampul atau luar, halaman judul dalam atau cover, soft cover, yang menggunakan huruf tegak kecuali istilah asing yang dicetak tebal atau bold dengan ukuran font mulai 12 sampai 16, disesuaikan dengan judul. Catatan kaki atau footnotes yang menggunakan font ukuran 10, huruf tebal atau bold digunakan untuk judul dan subjudul. Huruf miring atau italik digunakan untuk istilah dalam bahasa asing atau bahasa daerah, memberi penekanan pembedaan termasuk pembedaan subjudul yang hierarkinya tidak setingkat dan sejenisnya. Batas tepi atau margin, tepi atas 4 cm, tepi bawah 3 cm, tepi kiri 4 cm, tepi kanan 3 cm. Setelah ketukan indensi selebar 1 cm, indensi tab dipakai pada baris pertama alinea baru. Indensi gantung digunakan untuk daftar pustaka. Spasi bagian awal, bagian isi, dan akhir. Bagian awal dari karya ilmiah termasuk di dalam adalah halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Spasi yang digunakan adalah spasi tunggal. Bagian isi karya ilmiah meliputi bab 1 sampai bab 5 disusun dengan menggunakan spasi ganda. Bagian akhir karya ilmiah terdiri dari daftar pustaka yang daftar referensinya memakai spasi tunggal dan indensi gantung jarak antara referensi dengan spasi ganda. Lampiran yang ditulis dengan spasi tunggal atau disesuaikan dengan bentuk atau jenis lampiran. Yang ketiga, penomoran halaman. Bagian awal karya ilmiah atau halaman judul, halaman pengesahan, halaman pernyataan abstrak, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran diberi nomor halaman dengan angka Romawi kecil dan ditempatkan di tengah bagian bawah. Halaman judul tidak diberi nomor tetapi tetap dihitung. Mulai dari bab 1 sampai dengan halaman terakhir pada daftar pustaka diberi nomor halaman dengan angka Latin 1, 2, 3, dan seterusnya. Data yang mendukung penelitian disajikan dalam lampiran yang menurut kelompoknya tanpa diberi nomor halaman. Yang keempat, tabel dan gambar. Tabel dalam bagian isi karya ilmiah berisi ringkasan data-data penelitian yang penting. Tabel disajikan di tengah, simetris, sejajar dengan batas tepi kiri kanan. Kolom-kolom disusun dengan rapi sehingga mudah dibaca. Jarak antara baris dalam tabel adalah 1 spasi. Garis batas tabel tidak melampaui batas tepi kertas. Kolom tabel diletakkan sejajar dengan panjang kertas. Tabel boleh diletakkan di tengah halaman di antara baris-baris teks. Dalam hal ini, jarak tabel dalam kalimatnya di bawah adalah 2 spasi. Tabel yang memerlukan kertas yang lebih besar dari halaman naskah dapat diizinkan, tetapi sebaiknya hanya tabel yang jika dilipat 1 kali sudah mencapai ukuran halaman naskah yang dimasukkan dalam teks. Dalam setiap tabel tentang data, di bawah tabel tersebut harus dicantumkan sumbernya dengan ukuran huruf font 10 dengan spasi tunggal. Gambar, yang dimaksud dengan gambar adalah bagan, grafik, peta, diagram, atau foto. Garis batas gambar diletakkan sedemikian rupa sehingga garis batas tersebut tidak melampaui batas tepi kertas. Untuk gambar besar, ukurannya diatur agar sejajar dengan batas tepi kiri kanan pengetikan.
Sedangkan gambar kecil yang tampilannya menjadi kurang bagus kalau diperbesar atau ukuran dan posisinya agar simetris dengan batas tepi halaman tidak sejajar tapi ke tipe kiri kanan sama. Di atas gambar disajikan nomor dan judul gambar. Contoh gambar 2.1 menunjukkan bahwa gambar tersebut adalah gambar urutan pertama pada bab 2. Gambar yang memerlukan halaman yang lebih besar dari halaman naskah disajikan sebagai lampiran. Jika ada keterangan gambar, keterangan tersebut ditulis pada tempat kosong di bawah gambar. Selanjutnya, ejaan yang disempurnakan. Menurut Lubis Malan dan Purbatriana Devi 2024, EYD adalah pedoman yang digunakan untuk menyempurnakan tata eja bahasa Indonesia termasuk penggunaan huruf, tanda baca, kata serapan, dan lain sebagainya. Aturan EYD telah dikeluarkan oleh Pusat Bahasa dan menjadi acuan resmi bagi penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun, meskipun aturan EYD telah ada, masih terdapat variasi penggunaan EYD dalam karya ilmiah. Menurut Sri Lena et al. 2023, penggunaan EYD secara signifikan dalam karya ilmiah mempunyai efek yang terhadap kualitas dan kejelasan tulisan. Untuk memahami tren penggunaan EYD dalam karya ilmiah dan komponen yang mempengaruhinya, penting untuk menganalisis tempat EYD dalam karya ilmiah. Ini karena kesalahan penempatan atau pelanggaran aturan EYD dapat mempengaruhi pemahaman pembaca dan menurunkan kredibilitas penulis. Berikut beberapa aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam penulisan ilmiah menurut Suhaidi 2015. Yang pertama, pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, singkatan dan akronim. Singkatan bentuk kata yang dipendekkan dan terdiri atas satu huruf atau lebih. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan huruf dan suku kata dari kata yang diperlukan sebagai kata. Yang ketiga, penulisan unsur serapan. Bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Pemakaian tanda baca, ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik. Selanjutnya, struktur penulisan laporan ilmiah. Struktur sebuah laporan ilmiah dibentuk oleh hubungan antara ide yang terintegrasi dalam setiap bagiannya. Secara umum, karya ilmiah terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ketiga bagian tersebut merupakan komponen utama dalam sebuah karya ilmiah. Bagian pendahuluan umumnya mencangkup sekitar 15% dari total isi karya ilmiah. Bagian isi mencangkup sekitar 75% dan bagian penutup mencangkup 10%. Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing bagian. Yang pertama, bagian pendahuluan menjanjikan latar belakang masalah penulisan atau penelitian, diikut serta identifikasi masalah dan perumusan masalah, dan diakhir dengan tujuan serta manfaat dari penulisan atau penelitian yang dilakukan. Bagian pendahuluan merupakan bagian menjadi titik masuk bagi pembaca sehingga harus disajikan secara baik untuk memikat pembaca dalam memahami kedudukan argumen yang disusun dalam karya ilmiah tersebut. 2. Bagian isi merupakan pernyataan dan pengembangan gagasan utama. Bagian ini merupakan bagian yang sesungguhnya karena selain berisi uraian pengembangan gagasan utama, juga berisi pemecahan masalah yang diungkapkan pada bagian pendahuluan. Bagian isi merupakan bagian pembahasan tentang perihal pokok penulisan dan permasalahan dengan sistematika yang didasarkan pada kompleksitas suatu masalah yang disajikan. Bagian penutup merupakan bagian kesimpulan yang harus memuat gagasan utama yang dituangkan dalam isi karya ilmiah. Bagian penutup sering disebut sebagai bagian dari kesimpulan sehingga pada bagian ini tertuang simpul argumen yang disajikan penulis yang di karya ilmiah. Bagian kesimpulan dapat berupa ringkasan dari penyelesaian yang diuraikan pada bagian isi. Bagian kesimpulan juga merupakan jawaban atas masalah yang disertai saran atau rekomendasi dari hasil pembahasan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Teknik penulisan ilmiah merupakan aspek penting dalam menyusun karya ilmiah yang sistematis, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Format dan tata tulis berperan sebagai pedoman dalam menata isi agar mudah dipahami dan mengikuti standar ilmiah yang berlaku. Penggunaan ejaan yang disempurnakan juga menjadi elemen utama untuk memastikan ketepatan bahasa dan mencegah kesalahpahaman makna. Dalam penulisan laporan ilmiah, termasuk laporan penelitian, kesesuaian antara format, tata tulis, dan penggunaan bahasa sangat penting agar hasil penelitian dapat tersampaikan secara jelas, ringkas, dan akurat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai teknik penulisan ilmiah, format, dan tata tulis akan menghasilkan karya yang tidak hanya memenuhi aspek akademik, tetapi juga memberikan kontribusi bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Selain format dan tata tulis, penggunaan ejaan yang disempurnakan juga memainkan peranan penting dalam menjaga ketepatan bahasa serta kejelasan makna setiap bagian karya ilmiah. Dalam konteks laporan ilmiah seperti laporan penelitian, penerapan format, tata tulis, dan EYD yang baik akan memastikan hasil penelitian tersampaikan secara singkat
logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Oleh karena itu, penguasaan teknik penulisan ilmiah yang komprehensif akan menghasilkan karya yang tidak hanya sesuai dengan kaidah akademik, tetapi juga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sekian penyampaian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih.